mengaku Kristen tapi dia mempunyai punya ilmu-ilmu gitu ya dalam dunia roh. Dan kalau kita baca, saya akan perlihatkan di dalam Bilangan ya 22 ayat kelima ya, ayat yang kelima. Jadi dahulu kala ya, ini saya pakai bahasa yang lebih mudah lah ya. Ada raja bernama Balak ya. Nah, raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor. Nah, siapa Bileam bin Beor ini? Bileam bin Beor ini adalah seorang petenung, seorang bukan penyihir ya. Kalau zaman sekarang tuh dibilang dia ahli spiritual lah gitu ya. Orang-orang yang suka meramal gitu ya. Nah, inilah dia Bileam. Suatu hari si Raja Balak ini butuh pertolongan dari Bileam, si peramal, katakanlah seperti itu ya. Nah, kemudian si Bileam ini didatangi oleh suruhan raja. Kenapa si raja ini butuh pertolongan dari Bileam? Karena memang ketika itu Israel sedang jaya-jayanya ya. Israel itu sedang berjaya dan raja ini takutnya kerajaannya itu dikuasai oleh Israel gitu ya. Dan dia datang kepada Bileam supaya bangsa Israelnya dikutuk. Karena Bileam ini diketahui memiliki kekuatan kalau dia mengutuk orang, pasti orang itu kena kutuk. Dan kalau dia memberkati orang, pasti dia diberkati. Ya. Nah, ini tafsiran saya ya, Sobat Sarumpun. Sebenarnya Bileam ini mengenal siapa Tuhan. Tahu siapa Tuhan orang Israel. Kenapa? Karena dia berkata seperti di ayat ke-8. Berkatalah Bileam kepada mereka, kepada utusan-utusan raja, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu kepada Bileam. Nah, jadi Bileam ini justru berkata, bermalamlah. Dan dia akan memberi jawab sesuai dengan yang difirmankan Tuhan. Tuhan T besar semua ya, artinya Tuhan Israel. Nah, artinya Bileam ini tahu siapa Tuhan Israel dan dia suka berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi, nah ini ya jadi permasalahan. Ternyata Bileam ini ya dikatakan di kitab Yudas gitu ya. Ternyata dia ini orang yang tidak baik, ya dipandang tidak baik. Kenapa? Karena kalau kita baca di Yudas gitu, dia ini adalah orang yang suka menerima bayaran untuk hal-hal yang berkaitan dengan tenung gitu ya. Nah, coba saya lihat di Yudas. Sebentar ya. Nah, di 2 Petrus ya, ada 2 Petrus 2. Saya akan tunjukkan 2 Petrus 2 ayat ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Ternyata Bileam ini punya latar belakang. Kalaupun dia percaya dengan Tuhan, adanya Tuhan, tapi dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat ya. Tersesat. Nah, ini ada kata tersesat seperti Bileam. Jadi jalan Bileam ini sebenarnya adalah jalan yang sesat ya. Memang dia percaya dengan Tuhan ya, memang dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi sekali lagi dia jalannya sesat. Jangan lupa kenapa dikatakan seperti itu, karena dia berkomunikasi dengan roh-roh selain dengan Tuhan. Nah, itu dilarang ya. Kalau kita baca gitu ya. Imamat 19 ayat 31 ya. Imamat 19 ayat ke 31. Oke. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, jelas-jelas ya. Jangan kita berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal atau mencari mereka. Mencari pun tidak boleh. Karena kita kan dibilang najis dan ini perkataan Tuhan. Larangan daripada Tuhan.
Ya, Anda yang percaya dengan trianomali seharusnya tahu ya kalau Anda membaca sabda Allah di ayat ini ya. Nah, si Bileam ini meskipun dia mengenal Tuhan, dia tahu Tuhan, tetap dia juga gitu ya bersekutu, dia beramal. Kenapa? Karena buktinya di dalam Petrus ya mengatakan bahwa jalan yang dilalui oleh Bileam itu adalah jalan yang tidak benar, ya, yang menyimpang. Makanya kita tahu bahwa nanti Bileam akan terbunuh, ya, dan saya yakin itu adalah akibat perbuatannya. Dia menyekutukan Tuhan, ya. Karena kalau dia percaya dengan Tuhan, hanya kepada Tuhan, maka tidak mungkin dia mempergunakan kelebihannya, katakanlah seperti itu ya, untuk meramal, dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk mencari keuntungan dirinya sendiri, gitu ya. Ya, memang ketika itu di dalam bilangan ya, Bileam mendengar suara Tuhan, dia memberkati bangsa Israel, ya. Kalau kita baca di dalam bilangan ayat yang ke-22 tadi ya, kita baca. Bileam ini dia nurut apa kata Tuhan. Disuruh Tuhan berkati bangsa Israel, dia memberkati bangsa Israel. Ya. Tetapi ya kalau dikatakan oleh Yudas ternyata dia salah, dia mencari keuntungan dari pekerjaannya, yaitu sebagai penenung, sebagai peramal untuk keuntungan dia sendiri. Nah, itu artinya dia salah, dia menyekutukan Tuhan. Nah, ini artinya sebagai orang Kristen kita tidak bisa hanya sebatas tahu siapa sih Tuhan, gitu, siapa sih Tuhan Yesus itu, tapi kita harus mempunyai persekutuan dengan Tuhan Yesus hari demi hari yang akan membuat kita jauh dari hal-hal yang namanya menyekutukan Tuhan, apakah itu meramal gitu ya, bersekutu dengan roh-roh jahat gitu ya. Jauhlah hal-hal seperti itu. Nah, ini contoh yang pas sebenarnya dengan apa yang misalkan kita singgung tentang trianomali ya, atau orang-orang lain lah gitu yang mengaku Kristen punya apa namanya kemampuan indigo. Nah, saya kira kalau memang dia punya talenta lah, katakanlah itu talenta dari Tuhan. Coba Anda uji gitu ya, apakah talenta Anda itu memberkati orang, apakah dengan talenta Anda memberitakan tentang Tuhan Yesus, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan Yesus, atau untuk keuntungan Anda pribadi. Ya bukan tentang uang lah, misalkan tentang nama Anda menjadi tenar gitu ya. Apakah mana yang lebih banyak? Apakah memuliakan nama Tuhan, Tuhan Yesus gitu ya, atau memuliakan nama Anda, itu saja. Ya, saya harap memuliakan nama Tuhan Yesus gitu ya, memberitakan nama Tuhan Yesus. Jadi untuk trianomali, untuk kalian semua lah orang Kristen yang punya kemampuan itu, saya seperti indigo dan lain semacamnya, saya sarankan bawalah dalam doa, tanya sama Tuhan Yesus. Lalu yang terpenting punya waktu untuk membaca kitab suci, membaca sabda Allah, Alkitab, Injil, ya, supaya Anda tahu apakah kemampuan Anda ini berasal daripada Tuhan, membangun jemaat, ya. Nah, ini juga penting bahwa kita juga harus punya komunikasi dengan gereja, ya, dengan hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menguji apakah kemampuan kita sebagai seorang indigo, katakanlah ya, itu menguntungkan jemaat, maksudnya dalam artian memberikan manfaat untuk pertumbuhan iman jemaat, atau memang hanya untuk keuntungan kita pribadi, gitu ya. Nah, saya makanya bingung kalau ada orang Kristen yang mengakui gitu ya bahwa dia punya kekuatan tertentu, ya bisa melihat hal-hal goib gitu ya, tetapi jarang ke gereja, tidak aktif dalam pelayanan, atau bahkan mungkin ke gerejanya pilih-pilih atau pindah-pindah gitu ya, sesuka hati gitu. Nah, ini kan tidak mungkin orang yang punya talenta dari Tuhan akan berlaku seperti itu. Nah, kiranya penjelasan mengenai dunia roh gitu ya dalam sabda Allah ini tergambarkan dan juga tersampaikan pesannya. Intinya adalah kalau Anda tetap yakin dengan talenta yang Anda miliki, ya, Anda bisa melihat dunia roh, Anda bisa punya pengalaman dengan dunia roh, tetaplah uji apakah itu berasal dari Tuhan atau bukan. Cara mengujinya saya sudah katakan, yaitu dengan berdoa, kemudian baca firman Tuhan dan minta bimbingan kepada hamba Tuhan, pada orang-orang gereja, bersekutu di dalam gereja itu, ya. Dan Anda akan melihat buahnya. Apakah talenta Anda itu memberkati orang, memuliakan nama Tuhan Yesus, atau malah justru
memuliakan nama sendiri dan juga tidak ada Injil atau Tuhan Yesus yang dikabarkan. Itu saja, ya. Kiranya pembahasan ini bisa membukakan pengetahuan kita, ya, tentang bagaimana sih Kristen memandang dunia roh, pengalaman-pengalaman tentang dunia roh, begitu. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam, ya.